Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 dengan judul Pengibar Sangsaka Merah Putih. Bersama saya Aldino Bramantya, absen 05 kelas 6 dari SDN Sukabumi 10, Sekolah Ramah Anak. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyimpan banyak cerita. Momentum ini menjadi titik awal terbebasnya Indonesia dari rongrongan penjajah. Pembacaan teks proklamasi menjadi ikrar kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti dengan pengibaran perdana bendera merah putih. 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu adalah Latif Hendraningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Siapakah mereka? 1. Latif Hendraningrat. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911. Dia merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA. Di masa pendudukan Jepang, Latif aktif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang. Ketika Jepang mendirikan PETA, beliau bergabung di dalamnya. Sepak terjang Latif di militer dinilai membanggakan karena kelihayannya. Beliau pernah juga menjabat komandan kompi dan berpangkat Sudanko. Pangkat ini berada di bawah pangkat tertinggi pribumi ketika itu, yaitu Daidanko atau Komandan Batalion. Berita kekalahan Jepang dari sekutu akhirnya sampai ke Indonesia. Momentum ini dianggap kalangan muda sebagai kesempatan bagi Soekarno dan Hatta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Upaya ini berhasil hingga akhirnya pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Latif Hendraningrat termasuk orang yang mempunyai peran dalam peristiwa bersejarah tersebut. Sebelum acara dimulai, Latif dipercaya untuk mengamankan lokasi. Beliau juga menempatkan prajuritnya di sekitar pegangsaan dan mengamankan jalannya acara penting itu. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Soekarno, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Ketika itu Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan PETA. Beliau bersama Suhud Sastrokusumo mengibarkan bendera merah putih pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, Latif juga berkontribusi saat Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Beliau mengamankan Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibu kota Republik Indonesia bersama Jenderal Sudirman. Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda, Latif bertugas di markas besar Mabes Angkatan Darat dan pernah bertugas di Filipina dan Washington. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menjadi pimpinan di Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat SSKD, kini Seskoad. Beliau juga pernah menjadi rektor IKIP Jakarta pada 1965. Pada 1967 dia memasuki masa pensiun dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal. 2. Suhud Sastrokusumo. Suhud lahir pada 1920. Dia merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang.
saat upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Suhud turut bertugas sebagai pengibar bendera. Pada 14 Agustus 1945, Suhud dipercaya menjaga keluarga Soekarno dari berbagai macam gangguan. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Soekarni dan Chairul Saleh ke suatu tempat yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu Suhud tidak curiga terhadap Soekarni dan Chairul Saleh yang membawa Soekarno. Malam harinya Soekarno kembali ke rumah dan persiapan proklamasi kemerdekaan mulai dilakukan dengan matang. Pimpinan Kawedanan dan Kecamatan sudah dikoordinasi. Suhud diperintahkan mempersiapkan tiang bendera. Tiang ini kemudian digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Suhud bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. 3. Surastri Karma Trimurti. Surastri Karma Trimurti lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 1912. Beliau menjalani pendidikan dasar di Normal School dan AMS di Surakarta. Setelah itu melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI. Selama masa pergerakan, SK Trimurti aktif di Partai Indonesia atau yang disingkat dengan Partindo. Beliau juga berkarir sebagai guru sekolah. Berprofesi sebagai guru tak menghentikannya tetap berkarya melalui tulisan. SK Trimurti sempat dipenjara karena mendistribusikan leaflet anti-kolonial. Selama di penjara, tulisan yang dihasilkannya justru semakin kritis. Setelah menikah dengan Sayuti Melik, beliau bersama Sayuti mendirikan koran Pesat di Semarang yang sempat dibredel pada masa penjajahan Jepang. Saat proklamasi kemerdekaan bersama Latif dan Suhud, ia turut bertugas sebagai pengibar bendera. SK Trimurti pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Menteri Amir Syarifuddin yang menjabat pada tahun 1947 sampai 1948. Setelah itu dia aktif dalam organisasi perempuan yang didirikannya bernama Gerwis, yang pada 1950 berubah menjadi Gerwani. SK Trimurti pernah dipenjara karena tuduhan Gerwani dekat dengan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. Demikian penjelasan dari saya. Marilah kita jaga diri kita masing-masing di masa pandemi COVID-19 ini. Perjuangan belum berakhir. Ayo kita bangkit dan lawan virus ini bersama-sama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sebelum mengakhiri penjelasan saya, mari kita melakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mohon maaf apabila ada yang tidak jelas dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.